Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaan besar. Meski gencatan senjata telah disepakati, mengapa Israel masih saja terus-menerus melakukan ataupun melancarkan serangan udaranya, bahkan menelan korban jiwa yang merupakan warga sipil di Gaza, Palestina. Untuk membahasnya pemirsa, bersama kami sudah ada sejumlah narasumber, sudah hadir di tengah-tengah kami Hasibullah Satrawi yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Hasibullah. Dan di sebelahnya sudah ada Hoirul Umam yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Windy. Ya. Salam Kang Hasib. Mas Umam. Dan untuk membahasnya lebih lanjut bagaimana sesungguhnya keadaan dan fakta di Gaza, kami juga telah terhubung pemirsa bersama relawan Mercy, sudah ada Hadiki Khalid. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hadiki. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Windy. Ya, baik. Ini menjadi perbincangan yang menarik karena kita ketahui bersama bahwa gencatan senjata ini telah disepakati bahkan tengah dimediasi dengan Amerika Serikat. Namun ternyata faktanya di lapangan bahwa Israel masih terus-menerus bapak-bapak melancarkan serangannya. Pak Hasibullah, kami ingin tanyakan terlebih dahulu, mengapa demikian? Ya, saya rasa ada dua hal yang bisa menjelaskan tentang situasi yang simpang siur tentang dimulainya gencatan senjata sekarang ini. Yang pertama bahwa memang perundingan sekarang ini berlangsung dalam tekanan yang cukup tinggi dari para mediator untuk Hamas dan Israel bisa menerima gencatan senjata ini. Dan yang kedua, karena sangat rawan, maka banyak hal yang tidak langsung dibuka ke publik. Termasuk poin-poin kesepakatan, termasuk waktu-waktu permulaan. Nah, inilah kemudian yang kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, itu masih ada perbedaan-perbedaan masyarakat dalam memahami ini. Memang telah dicapai kesepakatannya itu di hari Kamis atau hari Rabu kemarin atau hari Kamis persisnya, tapi itu baru pengumumannya, berlaku efektif belum. Nah, semalam ketika Israel melakukan ratifikasi terutama di jam 12 waktu Israel atau kurang lebih sekitar jam 4 waktu sini, maka kemudian mulai tersiar bahwa ini dimulai efektif gencatan senjata. Yeah. Tapi ternyata beberapa jam kemudian Al Jazeera masih menyiarkan adanya serangan-serangan ya yang dilakukan oleh Israel. Nah, ada sumber juga yang menyatakan dari militer Israel terutama per 12 siang tadi atau jam 4 sore waktu kita, bahwa pemberlakuan efektif daripada gencatan senjata ini adalah dimulai dari jam 12 siang tadi waktu Israel atau jam 4 sore waktu kita. Nah, kalau dilihat dari perkembangan terbaru, kita lihat apa yang disiarkan oleh Al Jazeera di mana sekarang ini fenomenanya adalah Israel menarik mundur pasukannya dan bahkan masyarakat Gaza mulai kembali ke rumah masing-masing, maka patut diduga bahwa memang berlaku efektif ini dimulai daripada 12 siang waktu Israel. Nah, itu artinya berdasarkan kesepakatan tahap awal ini, kalau betul permulaannya adalah 12 siang waktu Israel, maka kita akan lihat dari jam 12 siang atau jam 4 sore waktu kita, karena ada selisih 4 jam di antara Israel dengan kita akan lihat dari 4 sore tadi sampai 4 sore besok. Apakah betul-betul Israel komitmen dengan gencatan senjata ini? Karena kalau dia komitmen, maka 24 jam pertama itu Israel akan menarik diri pasukan-pasukannya dan itu dibutuhkan untuk 24 jam kedua, yaitu di hari kedua dan di hari ketiga, bagi Hamas untuk menunjukkan komitmennya, yaitu membebaskan sandera yang sedang ditahan oleh Hamas, termasuk yang meninggal. Walaupun memang Hamas menyatakan untuk yang meninggal karena situasi lapangannya sangat berat, mungkin dibutuhkan lebih banyak waktu daripada 72 jam semenjak diberlakukan. Nah, ini menurut saya situasi yang bisa dipahami oleh masyarakat. Kenapa kok sudah ada gencatan senjata tapi masih ada serang menyerang? Apalagi ya Israel untuk menjadi kembali kepada titik yang disepakati itu butuh menarik pasukannya, dan itu kerawanan kalau secara militer karena mereka menarik pasukan yang jumlah banyak, sementara masyarakat Gaza juga mungkin dikhawatirkan segera balik ke titik-titik yang menjadi tempat pendudukan mereka selama ini. Kita akan cross check faktanya bagaimana di lapangan. Pak Hadiki, apakah benar bahwa masyarakat dari Gaza Palestina ini sudah mulai berangsur pulang ke kediamannya masing-masing? Apakah ini artinya Gaza sudah dinyatakan aman?
Eh, Baik, terima kasih Mbak Wendy. Info dari staf lokal kami, memang minggu lalu itu perbatasan antara Gaza City di utara dan di daerah Khan Yunis itu yaitu Netzarim itu memang masih ditutup ya. Namun dalam minggu ini dikatakan itu memang sudah mulai dibuka kembali. Tetapi memang masyarakat perlu tahu juga bahwa poin-poin kesepakatan ini secara tertulis pasti ini memang belum beredar secara pasti. Dan militer Israel menarik mundur pasukannya itu juga bukan keluar dari wilayah Gaza seperti sebelum 7 Oktober. Itu juga yang harus masyarakat di lapangan ini memahami bahwa daerah-daerah yang dulu mungkin mereka anggap adalah daerah yang kampungnya mereka, ini sebenarnya masih merupakan daerah buffer zone yang menjadi wilayah yang diawasi oleh Israel, dan setiap ada gerakan masyarakat sipil yang masuk ke daerah sini memang konsekuensinya adalah aktivitas militer dari Israel. Nah, ini juga yang memang sering terjadi di wilayah-wilayah yang berada di dekat era buffer zone itu, Mbak Windy. Baik, dan Mas Hoirul, kita ketahui bersama dalam tahap awal ini ataupun tahap pertama dari rencana perdamaian ini ada beberapa poin-poin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Antara lain mungkin adalah pertukaran sandera. Ini apakah sudah menemukan titik terang ataupun kesepakatan antara kedua pihak tersebut? Iya, sebagai bagian dari sebuah kesepakatan tentu kemarin sudah disepakati dari masing-masing pihak. Oleh karena itu Trump sendiri, Presiden Amerika Serikat mengumumkan itu sebagai sebuah bagian dari poin-poin negosiasi. Tetapi yang kemudian penting untuk dikawal semua pihak termasuk juga dunia internasional yang kemudian diharapkan bisa menjadi the guardian of peace di garda terdepan di wilayah Gaza untuk memastikan bahwa proses itu memang berjalan. Karena memang potensi bagi terinterupsinya proses peace settlement ini sangat terbuka. Mulai dari eskalasi di tingkat lapangan sampai kemudian basis persepsi di tingkat lapangan yang kemudian bisa berubah menjadi strategic miscalculation sehingga kemudian memunculkan letupan-letupan eskalasi yang di luar kalkulasi. Nah, itu yang kemudian betul-betul harus diantisipasi. Nah, oleh karena itu dalam situasi seperti ini memang dibutuhkan mutual trust, terutama dari pihak-pihak yang diharapkan bisa menjadi pihak penengah yang kemudian bisa dipercaya oleh pihak Hamas, di sisi lain juga dipercaya oleh Israel. Maka negara-negara yang kemarin menjadi inisiator utamanya, terutama Turki, kemudian Qatar, kemudian Mesir, tentu dengan PBB, otoritas dari UNGA kemarin yang sudah memberikan statement secara clear, harus betul-betul mengawal itu. Karena kalau misalnya kemudian tidak, basis-basis persepsi di tingkat lapangan itu bisa mengacaukan sebuah kesepakatan besar yang sudah siap dijalankan. Nah, ini yang kemudian hal yang sangat rentan. Oleh karena itu betul-betul basis mutual trust yang kemudian bisa disampaikan ke semua pihak ini harus disosialisasikan dengan baik. Tanpa itu saya pikir potensi rentan untuk kemudian terjadi eskalasi yang tidak diinginkan. Tapi ada beberapa nama yang ternyata dari Israel ini menghapus nama-nama yang diajukan oleh pihak Hamas. Ini nanti mungkin bisa dikonfirmasi lagi mengapa Israel melakukan tindakan tersebut ya. Mas Hasibulo, selepas jeda pariwara berikut ini kami masih akan membahasnya pemirsa, tetaplah bersama kami.